Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-21. Di episode sebelumnya diceritakan Kureha yang kembali ke organisasi Code dan menjalankan tugasnya membantu Baku di dunia mimpi. Namun di sana Baku mengalami keanehan di mana ketika ia mengalahkan nightmare, mimpi itu tak kunjung berakhir dan nightmare lainnya berjenis sama mulai bermunculan. Sehingga ia menduga jangan-jangan si pemilik mimpi tak hanya berjumlah satu orang saja. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah mengetahui fenomena aneh terkait nightmare sebelumnya, Baku pun kembali ke desa pengembara untuk memberitahu Nemu bahwa mimpi kali ini berbeda dengan yang sudah-sudah. Sementara itu di tempat pertarungan sebelumnya, agen Number 5 masih berusaha mengorek informasi dari Nox terkait mimpi buruk mengerikan yang ia maksudkan. Namun Nox tak mau menjelaskan hal itu dan seketika itu juga ia berhasil meloloskan diri dan pergi dari sana. Akan tetapi agen Number 5 tentu saja tak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Saat itu juga ia menyusul dan kembali melanjutkan pertarungan mereka. Namun sayangnya Nox berhasil memojokkannya sehingga mereka sepakat mengakhiri pertarungan itu. Di sana Nox akhirnya sadar bahwa ia ternyata sudah dimata-matai oleh mereka sejak tadi. Namun ia pun tak heran sebab trik licik seperti itu memang sudah menjadi ciri khas agen Code. Nomor 5 yang tak mau menyerah lagi-lagi bertanya apa rencana Nox di dunia nightmare. Dan Nox berkata bahwa mereka akan menghancurkan dunia yang sudah dikacaukan oleh organisasi Code. Sementara ketika Baku dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju kastil monster, kepala desa menghubungi mereka memberitahukan bahwa desa sedang diserang oleh para monster. Karena insiden itu juga mimpi pun berakhir dan membuat Baku terbangun dari mimpinya. Setelahnya ia pun pergi ke Zetsu Room dan memberitahu rekan-rekannya bahwa kemungkinan si pemilik mimpi berjumlah lebih dari satu orang, di mana mimpi anak-anak itu saling terhubung ke satu dunia. Nasuka pun merasa hal itu masuk akal sebab anak yang menggambar lukisan Raja Iblis ternyata bukan hanya Shota melainkan ada beberapa anak lainnya termasuk Tomoko. Mengetahui hal tersebut, Baku akhirnya memutuskan untuk menemui Tomoko di tempat latihan karatenya. Ketika melihat Baku, Tomoko pun langsung mengenalinya. Karena itu tanpa basa-basi, Baku pun bertanya pada anak itu apa ia kenal dengan anak-anak lainnya. Sayangnya di sana Tomoko tak mengenali mereka dan hanya pernah melihat mereka di dunia mimpi saja. Namun karena masih penasaran, Baku pun bertanya mengapa ia bisa memiliki mimpi petualangan seperti itu. Dan Tomoko merasa bahwa kemungkinan itu bisa terjadi setelah ia memainkan game Block Create yang akhir-akhir ini sedang viral di kalangan anak-anak. Usai mendapatkan informasi itu, Baku pun menginformasikannya juga pada Fujimi dan Nasuka. Sehingga menurut Nasuka kemungkinan penyebab mereka memiliki mimpi yang sama bukan hanya itu, melainkan dari penyelidikannya di masa lalu anak-anak tersebut juga pernah menjadi korban bencana alam seperti badai, gempa, ataupun gunung meletus. Sementara itu di markasnya, The Lady dan Nox mengutip kata-kata Shakespeare untuk mengungkap ironi terjadinya mimpi buruk di mana menurut mereka mimpi buruk yang terjadi secara berulang adalah kesalahan orang dewasa yang bodoh, sehingga hal itu berdampak pada anak-anak. Dari informasi Nasuka sebelumnya, Baku kini sadar bahwa ternyata bukan hanya dirinya yang pernah mengalami rasa takut pada mimpi buruk sewaktu masih kanak-kanak. Di saat yang sama, Baku tiba-tiba pusing dan memutuskan untuk tidur untuk menolong anak-anak tersebut. Dan di saat yang sama di kamar Baku, Minami menemukan kartu nama seorang konselor yang tak lain yaitu The Lady. Sesampainya di alam mimpi, Baku bersama Nemu melanjutkan perjalanan mereka ke istana Raja Iblis untuk menyelamatkan anak-anak. Akan tetapi di tengah perjalanan, agen Number 6 dan 5 menemuinya. Tanpa basa-basi di sana, Baku lantas bertanya pada Kureha mengapa ia memutuskan kembali menjadi agen Code. Dan Kureha beralasan bahwa itu karena kekuatan itu sudah tertanam padanya. Dan karena ia tahu Nox berencana balas dendam pada Code dengan menghancurkan dunia nyata, maka dari itu Kureha mengajak Baku menyerang markasnya bersama. Sayangnya Baku menolak ajakan itu karena itu adalah misi mereka, sedangkan tugasnya adalah hanya untuk melindungi si pemilik mimpi saja. Melihat sikap Baku itu, agen Number 5 lantas bingung mengapa Zero membanggakan agen yang ia rasa sangat payah itu. Meski begitu, namun Kureha merasa kemampuan Baku tak bisa diremehkan. Tak lama berselang, Baku dan yang lainnya akhirnya sampai di depan istana Raja Iblis. Di dalam, Baku akhirnya menemukan banyak pintu hati yang masih tertutup. Dan ketika ia mengintip apa yang ada di balik pintu tersebut, di sana ia pun terkejut sebab sosok di balik pintu tersebut adalah Raja Iblis yang digambar oleh anak-anak itu.
Untuk menghentikan mimpi buruk itu, Baku pun segera menghadapi para Nightmare yang mencuri anak-anak di sana satu persatu. Sementara itu ketika Nox juga sampai di depan istana itu, ia pun dihadang oleh Kureha dan agen number 5. Tanpa basa-basi mereka pun segera henshin secara bersamaan dan memulai pertarungan. Dengan kerjasama agen number 5 dan 6, Nox pun berhasil dibuat terdesak. Dan ketika ia tak berkutik, agen number 5 membelenggunya dan meminta Kureha segera menyerang mereka berdua sekaligus. Sebab agen number 5 mengaku sudah siap mengorbankan diri demi menghabisi Nox. Kureha pun tanpa ragu menembaknya hingga serangan itu melumpuhkan keduanya. Di sisi lain, meski Baku dan Nemu berhasil menyelamatkan anak-anak itu, namun tak disangka anak-anak itu tetap panik. Sehingga kepanikan mereka melahirkan Raja Iblis yang membuat semua pintu hati di sana terbuka secara serentak. Sialnya, Baku dan Nemu dibelenggu oleh kekuatannya sehingga mereka tak bisa menghentikan anak-anak tersebut masuk ke dalam tubuh Nightmare itu. Dengan masuknya anak-anak itu ke sana, mimpi buruk itu pun lenyap. Dan hal itu tentu mengejutkan semua orang di sana. Namun Nox yang menyaksikannya merasa kekalahan Code sudah semakin dekat. Hal itu pun terbukti dari kejadian aneh yang muncul di dunia nyata dan anak-anak yang mulai menghilang satu persatu sebagai pertanda Nightmare Raja Iblis sudah mulai muncul di dunia nyata. Di dunia nyata, Raja Iblis pun membuat semua orang tertidur dengan kekuatannya. Sementara agen number 3 yang melihat kejadian itu sadar bahwa ternyata misi sudah gagal. Sehingga ia harus segera ambil tindakan. Dan di sana film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.